Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiatun dengan NPM 2620130280. Di sini saya mau mendongeng dengan judul Timun Emas dan Raksasa. Legenda Timun Emas berasal dari Jawa Tengah. Legenda ini bercerita tentang Mbok Sirni yang mendapatkan biji mentimun ajaib dari buto ijo. Biji tersebut menjadi seorang anak, yaitu timun emas. Mbok Sirni adalah seorang janda yang menginginkan seorang anak supaya dapat membantunya bekerja. Suatu hari ia didatangi raksasa yang akan memberinya anak. Syaratnya anak tersebut berumur 17 tahun harus diserahkan kembali padanya untuk disantap. Mbok Sirni setuju. Raksasa: Mbok Sirni, kenapa kamu bersedih? Mbok Sirni menjawab, aku ingin seorang anak yang bisa menemaniku dan bisa membantuku bekerja. Raksasa: aku bisa membantumu memberikan seorang anak, Mbok, tapi ada syaratnya. Mbok Sirni: apa syaratnya, Raksasa? Raksasa: nanti saat anak itu berusia 17 tahun, serahkan kepada saya untuk santapanku. Mbok Sirni: Saya setuju raksasa dengan syarat itu. Raksasa memberi biji mentimun agar ditanam dan dirawat. Setelah 2 minggu, salah satu dari mentimun yang ditanam tersebut berbuah paling besar dan berkilau keemasan. Lalu Mbok Sirni membelah ketimun tersebut dengan hati-hati. Tanpa diduga, isi mentimun itu adalah seorang bayi cantik yang diberi nama Timun Emas. Waktu berlalu, Timun Emas tumbuh menjadi gadis nan jelita. Suatu hari datang raksasa untuk menagih janjinya. Raksasa: Mbok, aku datang menagih janjimu. Mbok Sirni: ya raksasa, aku ingat akan janjiku. Aku akan menyerahkan anakku setelah umur 17 tahun. Tapi aku minta kamu datang 2 tahun lagi agar anakku lebih dewasa. Raksasa: ya Mbok, aku akan datang 2 tahun lagi. Mbok Sirni amat takut kehilangan timun emas. Ia mengulur janji supaya raksasa datang 2 tahun lagi. Raksasa menyetujui. Ia berpikir semakin dewasa timun emas semakin enak disantap. Mbok Sirni semakin sayang sama timun emas. Di sisi lain ia merasa cemas dan sedih kalau teringat janjinya. Suatu malam Mbok Sirni bermimpi. Dalam mimpinya itu disebutkan bahwa agar anaknya selamat maka ia harus menemui petapa di Gunung Gundul. Tanpa berpikir panjang, paginya Mbok Sirni langsung pergi ke Gunung Gundul bertemu petapa yang memberinya 4 buah bungkusan kecil, yaitu biji mentimun, jarum, garam, dan terasi sebagai penangkal. Sesampai di rumah, Mbok Sirni memberikan keempat bungkusan dari petapa tadi kepada timun emas dan memintanya berdoa. Paginya raksasa datang lagi menagih janji. Timun emas diminta keluar melalui pintu belakang oleh Mbok Sirni. Raksasa melihat timun emas keluar dari pintu belakang. Raksasa: Mbok, mana timun emas? Aku sudah tidak sabar akan lezatnya gadis itu. Mbok Sirni: ini timun emas, raksasa. Timun emas berlari, raksasa mengetahui dan mengejarnya. Dalam pelariannya, timun emas teringat dengan keempat bungkusan yang disimpannya. Timun emas berkata, raksasa, ini aku punya sesuatu. Raksasa: tunggu aku, gadisku. Ia pun menebar biji mentimun di hutan ajaib. Biji mentimun menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa memakan buah mentimun yang menambahnya tenaga. Raksasa berkata, kamu mau lari kemana, gadis cantik? Ha.
Lalu timun emas menabur jarum. Dalam sekejap, jarum berubah menjadi pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Pohon tersebut melukai kaki raksasa. Namun raksasa terus mengejar dengan kaki berdarah-darah. Melihat raksasa masih mengejarnya, timun emas membuka bungkusan garam dan menaburkannya. Seketika hutan menjadi lautan luas. Raksasa mampu melewatinya. Raksasa berkata, "Tunggu aku akan menyantapmu." Hahaha. Terakhir timun emas membuka terasi. Seketika terbentuklah lautan yang mendidih. Raksasa tidak mampu menyelamatkan diri. Ia meninggal dalam lautan lumpur itu. Raksasa berkata, "Ha!" Akhirnya raksasa tenggelam. Akhirnya timun emas mengucap syukur dan bisa hidup bahagia dengan Mbok Sirni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.